Baik, pada kesempatan kali ini kita akan share tentang kisi-kisi tes potensi skolastik tahun 2021. Tentunya data ini diambil dari fakta pembelajaran soal tes potensi skolastik tahun 2020. Oke, sebelumnya sekali lagi jangan lupa untuk bantu like, komen, dan subscribe dengan ikhlas. Semoga kebaikan yang kalian lakukan akan memantul pada diri kalian sendiri dan para pejuang UTBK nih bisa lulus sesuai dengan kampus impiannya. Baik, langsung saja kita masuk ke kisi-kisi SBMPTN ya, TPS atau UTBK TPS tahun 2021. Yang pertama itu kan kalau TPS itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada penalaran umum. Jenis soal penalaran umum sendiri terbagi menjadi beberapa tipe soal, antara lain 1. Kesesuaian pernyataan. Pada bagian ini, soal-soal yang diberikan akan menuntut penalaran kamu dalam memahami isi dari teks, tabel, diagram, atau grafik, sesuai konteks pada paragraf yang tersirat. Terus, kesesuaian pernyataan ini biasanya ada 3 tipe soalnya guys. Yang pertama itu memilih pernyataan yang benar di paragraf tertentu dalam sebuah teks. Yang kedua, memilih pernyataan yang paling mungkin benar kesesuaian isi teks dan tabel. Ini data yang disajikan berupa grafik, tabel, dan diagram. Yang ketiga, menganalisis data dari grafik, tabel, dan diagram yang terdapat dalam teks. Nah, yang kedua itu dia tentang simpulan logis. Pada bagian ini, soal-soal yang diberikan akan menuntut kamu untuk dapat menyimpulkan secara logis sesuatu yang terjadi berdasarkan isi teks. Ada juga beberapa tipe atau kategori dari soal simpulan logis ini. Yang pertama, kalian harus memilih simpulan yang paling mungkin benar, paling masuk akal, sesuai isi teks. Cobalah berpikir secara terstruktur. Pada tahap ini, kemampuanmu menyimpulkan suatu hal sangat dinilai. Apakah kamu itu orang yang cerdas dan cermat melihat suatu persoalan, atau orang yang terburu-buru dan gegabah dalam mengambil keputusan? Berpikir tenang dan terstruktur adalah kuncinya. Yang kedua itu menganalisis sebab akibat. Kemudian peserta diminta untuk memberikan simpulan yang paling mungkin benar sesuai dengan konteks wacana atau teks. Nah, itu seringkali keluar di soal 2020. Yang ketiga itu dia tentang penalaran analitik. Pada bagian ini, soal-soal yang diberikan akan menuntut kamu untuk dapat menganalisis dan menjawab soal berdasarkan data yang telah disediakan. Ini terbagi menjadi beberapa kategori lagi. Yang pertama itu disajikan sebuah data berupa teks. Dari teks tersebut kamu harus bisa menganalisisnya. Kuncinya adalah membaca dengan cermat dan jangan terburu-buru. Pahami setiap kata yang ada, kemudian cobalah masing-masing kata itu dianalisis kandungan maknanya. Setelah itu kamu pasti mendapatkan maksudnya. Yang kedua itu menganalisis dan menjawab soal berdasarkan data yang telah disediakan. Ketika kita disediakan data, jangan sampai kita terlalu cepat menyimpulkan. Cobalah kamu untuk fokus dan cermat pada data yang telah disajikan. Nah, itu baru ada 3 kategori dari soal penalaran umum. Yang kedua itu yang menjadi subtesnya adalah pemahaman bacaan dan menulis. Pemahaman bacaan dan menulis merupakan salah satu subtes yang ada pada tes potensi UTBK potensi skolastik UTBK 2021. Dalam subtes ini yang akan diujikan adalah kemampuan berbahasa yang kamu miliki. Umumnya, soal-soal pemahaman bacaan ini menuntut kamu untuk memahami inti paragraf, kesimpulan, pesan tersirat, hingga penggunaan EYD yang tepat. Jika dilihat sepintas memang tidak mudah, namun tentunya kamu tidak boleh menyepelekan tes pemahaman bacaan ini. Adapun jenis soal pada subtes pemahaman bacaan dan menulis ini terbagi menjadi beberapa tipe soal, yaitu yang pertama,
pemahaman isi bacaan. Jika jenis soal yang pertama adalah pemahaman isi bacaan, nantinya ada beberapa soal yang akan menguji kamu dalam membaca cermat serta memahami isi teks secara utuh. Soal yang akan disajikan biasanya berupa teks bacaan yang terdiri dari beberapa paragraf. Soal-soal yang muncul biasanya seputar judul bacaan serta kata yang paling tepat untuk melengkapi kalimat atau paragraf. Misalnya, judul yang paling tepat untuk melengkapi bacaan di atas adalah, atau kata yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat pertama adalah. Nah, ketika mengerjakan soal-soal ini, secara tidak langsung kamu pun akan mengetahui kemampuan membaca cepat dan fokus menjadi suatu hal yang dibutuhkan. Yang kedua, itu penalaran kebahasaan. Berbeda dengan jenis sebelumnya, jenis soal kedua ini akan menguji kemampuan kamu memahami kaidah penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Di jenis soal penalaran kebahasaan ini akan terkait dengan ejaan yang berpedoman pada PUEBI dan KBBI. Misalnya, kamu diminta untuk mencari kata berimbuhan yang salah pada suatu paragraf, atau kamu diminta memilih kata-kata yang sesuai dengan aturan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang ketiga, subtes dari soal tes potensi skolastik tahun 2021 adalah pengetahuan dan pemahaman umum. Dalam subtes pengetahuan dan pemahaman umum, ini umumnya akan ada 4 subtopik, yaitu 2 subtopik bahasa Indonesia dan 2 subtopik bahasa Inggris, di mana nantinya subtopik ini akan memintamu memahami ini dan itu untuk menjawab kedua soal tersebut. Nah, adapun kategori dari PPU ini, yang pertama itu bahasa Indonesia. Pastikan kamu membaca soal terlebih dahulu dan tinggalkan dulu bacaannya kalau pertanyaannya adalah tentang gagasan. Pastikan kamu tahu ada di mana inti pembahasan di bacaan tersebut. Cermati juga hubungan antar kalimat atau antar paragraf. Suatu hal yang kamu tidak boleh lupa, kamu juga harus dilatih mencari kata-kata sesuai dengan PUEB. Nah, seperti apa kata baku, tanda baca yang benar. Jadi jika saat membaca berita kamu menemukan hal yang ganjil, entah itu kata atau tanda, jangan takut untuk mengecek di KBBI. Yang kedua kan itu tadi tipe bahasa Inggris. Nah, seperti halnya bahasa Indonesia, sebaiknya kamu membaca soal terlebih dahulu untuk soal di bagian bahasa Inggris. Cari tahu apa yang ditanyakan oleh soal untuk bisa melakukan extracting key information ya. Kamu bisa membaca kalimat awal dan akhir paragraf yang ditanyakan, lalu temukan informasi yang sama. Satu hal yang perlu kamu ingat adalah topik cerita selalu menunjukkan keseluruhan isi teks. Untuk pertanyaan yang bersifat understanding specific information, kamu harus menemukan kata kunci atau keyword pada teks, lalu simpulkan maknanya. Apabila kamu tidak menemukan keyword yang dimaksud, cara kata yang mempunyai makna maksud kakak, cari kata yang mempunyai makna yang sama. Hindari opini pribadi kamu sendiri dan selalu gunakan point of view dari penulis teks. Yang keempat itu adalah PK, penalaran kuantitatif. Pengetahuan kuantitatif ini mencakup bilangan, geometri, aritmatika, hingga aljabar. Untuk bisa mendapatkan skor tinggi dalam matematika dasar, kamu harus menguasai dengan baik konsep-konsep dasar matematika, mulai dari penguasaan aljabar dan aritmatika contohnya. Kedua konsep tadi merupakan dasar yang tidak boleh kamu lewatkan. Jenis soal pengetahuan kuantitatif sendiri terbagi menjadi beberapa tipe. Bentuk soal yang pertama tipenya itu adalah bentuk pilihan ganda. Pada jenis soal yang satu ini, kamu akan diberikan soal mengenai logika dasar dan matematika level dasar. Meskipun begitu, tidak jarang kamu akan menemui kesulitan. Kuncinya, kamu harus memahami konsep dasarnya agar bisa mengerjakan soal dengan cepat dan tepat. Yang kedua, tepat pilihan. Terdapat pilihan maksud kakak 1, 2, 3, dan 4. Pada soal jenis ini, kamu akan diberikan sebuah pertanyaan dan 4 informasi, lalu diminta untuk memilih informasi mana yang benar
berdasarkan pernyataan yang diberikan. Mungkin ini 1, 2, dan 3 benar A, 1, 3 B, 2, 4 C, 4 saja D, semuanya E. Itu sama dengan cara 2018. Nomor 3 itu kategorinya analisis kecukupan data. Pada soal jenis ini kamu akan diberikan sebuah pernyataan dan 2 informasi. Kamu diberikan untuk menganalisis informasi mana saja yang dibutuhkan sehingga pernyataan yang diberikan dapat terjawab. Kategori soal terakhir dari PK itu adalah analisis perbandingan 2 nilai. Perbedaan jenis soal ini kamu akan diberikan sebuah informasi dan 2 variabel, misalnya P dan Q. Umumnya variabel P nilainya dicari berdasarkan informasi yang diberikan dan variabel Q nilainya diberikan kemudian. Kamu diminta untuk menentukan hubungan antara P dan Q, manakah yang lebih besar nilainya. Nah, itulah prediksi kisi-kisi pada UTBK atau SBMPTN 2021. Tidak tertutup kemungkinan bahwa akan ada tambahan materi lainnya pada SBMPTN tahun ini. Untuk itu kamu perlu meningkatkan kualitas belajar dan rajin latihan soal untuk UTBK atau SBMPTN 2021. Yang paling penting itu rajin mengikuti tryout UTBK atau SBMPTN yang menjadi salah satu cara mengukur potensi diri jika ingin lulus. Apalagi saat ini banyak sekali situs pendukung untuk menghadapi UTBK dan SBMPTN. Jadi jangan sia-siakan kesempatan kalian kalau benar-benar ingin lulus UTBK dan SBMPTN. Jadi semangat pejuang SBMPTN 2021, kalian pasti bisa. Dan sekian dulu penjabaran kakak. Kalau ada salah-salah kata kakak mohon maaf. See you the next video. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta bunyikan lonceng notifikasinya.